pertama-tama ini sudah ada dari kuasa hukum baru Fadel nih Bang. Gimana Bang menanggapinya? Apa karena emang karena diduga mungkin abang nggak mau damai sama Nikmir, sedangkan Fadel kan mau nih Bang. Gimana Bang mungkin menanggapi hal tersebut Bang? Ya, pertama eh, saya wartawan untuk tidak lakukan counter publik antara saya dengan keluarga Bajide, begitu juga dengan lawyernya. Karena nanti yang akan kasihan itu adalah Fadel. Gitu. Jadi saya tadi sudah lihat statement pengacaranya dan secara jujur ya saya nggak kenal dia siapa. Gitu. Tapi kalau saya yakin dia kenal saya. Jadi kalau dibilang dia tidak kenal, tidak tahu sama saya kira uh, ya saya nggak ngerti. Jangankan di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei pun kenal sama saya. Sampai tadi aja orang masih banyak minta foto. Tapi begini, saya mengingatkan beberapa hal kepada keluarga Bajide ya. Pertama, saya minta Pak Umar, Martin, Bintang untuk komitmen dengan apa yang dibicarakan di kediaman saya. Perihal saya membuat surat penarikan diri. Ya, jadi ada beberapa poin di situ, tolong dibaca baik-baik. Jangan dilanggar poin itu. Gitu. Karena kalau itu kalian langgar, saya akan tabrak nanti. Kalau saya tabrak, artinya yang rugi Fadel. Nah, jadi saya sudah bantu, sudah maksimal, sudah berupaya, dan kalian semua tahu bahwa Ranglofom itu dan tim itu sudah bekerja maksimal sampai 6 bulan. Nah, meski tim kecewa, bahkan sudah tim kuasa hukum yang lama yang gabung dengan saya itu sudah menarik diri, saya masih tetap untuk membantu Fadel. Termasuk saya minta Rahmat, Dolin, Wafi, Rahmat Rizky untuk pantau perkembangan dari Fadel. Jadi saya minta agar dibaca kembali surat penarikan kuasa yang saya berikan itu. Meskipun itu diketik oleh anak saya, Zikri Khalif, dan di dalam poin penarikan itu ada beberapa hal yang harus mereka jaga agar nanti bukan lagi muncul pembelaan kepada Fadel, tapi yang ada nanti justru terjadi kekisruhan. Dan saya tidak ingin hal-hal yang seperti ini justru menjadi kisruh dan akan merugikan saudara Fadel. Terus yang kedua, saya ketika ditemui oleh Pak Umar, Martin, Bintang, di kediaman saya 2 kali, di rumah makan sekali, mereka mengatakan ke saya bahwa pengacara yang akan membantu mereka ini namanya bukan yang tadi dikirim oleh Fikir saya. Ada yang namanya Abdul Malik itu ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, yang dikirim ke saya itu namanya, coba ambil handphone saya. Yang dikasih ke saya itu namanya ini ada saya catat. Saya juga nggak kenal nama ini. Jadi kaget juga saya gitu kan, kok jadi yang lain gitu. Namanya Devin. Nah, ini saya tanya namanya Devin, saya tanya Devin itu siapa, itulah lawyernya Pak Rasman, karena ada banyak orang yang menawarkan diri. Nah, dari awal, ya, makanya saya bilang, kalau saya nanti bereaksi,
Itu yang rugi nanti Pak Adel dan Pak Umar, karena kita itu sudah ada kesepakatan pakai cap jempol untuk satu dan lain hal mengikat diri. Kalau dalam teori hukum perjanjian itu kan mengikat sifatnya dan menjadi perjanjian hukum, yaitu namanya pacta sunt servanda. Nah, jadi ternyata tadi saya lihat bukan Devin, tapi Abdul Malik. Dan Abdul Malik ini menyampaikan bahwa kami bukan bentukan dengan pengacara yang lama. Ya memang saya bukan yang bentuk. Saya tidak tahu dia siapa. Tapi pengacara yang akan membantu Fadel itu dikonsultasikan oleh keluarga Bajide ke saya. Pak Umar, Martin, Bintang itu datang ke rumah saya. Dan disodorkanlah nama ini. Tiba-tiba tadi muncul nama yang lain. Tapi itu hak mereka. Hak mereka untuk menunjuk di antara yang itu. Tapi pesan saya waktu itu jelas. Satu, baca surat penarikan diri saya dengan baik. Yang kedua, jangan dilanggar. Yang ketiga, apa yang dijanjikan pengacara itu tagih. Kan katanya ke saya, pengacara itu akan menangguhkan penahanan Fadel sebelum lebaran. Dan bahkan bisa SP3. Sampai saya bilang malam itu, potong tangan saya, kalau sebelum lebaran bisa SP3 Fadel potong ini. Nah, jadi saya kan orangnya gimana ya? Saya pertama dalam hidup ini tidak suka munafik. Suka ya suka, tidak ya tidak, senang ya senang, berani ya berani, takut ya takut. Bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut. Prinsip saya maju terus gitu. Nah, kalau saya nanti bereaksi, yang Bapak belur kan Fadelnya dengan keluarga Bajide. Nah, jadi saya nggak usah ungkap itu. Yang penting bagi saya, kalau sudah ada pengacara, sudah. Kan janjinya ke saya kan silent mereka. Katanya akan bekerja di balik layar, tidak mau tampil ke media. Ternyata tampil juga. Yang kedua, katanya ke saya, itu ada Bu Ade loh, ada Khalif, ada Rizky, saksinya ada driver saya Pak Sarmo. Ada security rumah saya yang menyaksikan. Katanya itu akan ditangguhkan bahkan di SP3. Ya, saya memahami perasaan Pak Umar Bajide sebagai ayah. Dan Bu Titin, ya namanya anaknya akan dibantu, mungkin bisa jadi SP3 dan ditangguhkan, ya siapa sih yang tidak senang. Tapi karena saya orangnya belak-belakan, langsung saya patahkan kalimatnya waktu itu. Bahwa yang namanya SP3, kalau itu terjadi sebelum lebaran, potong tangan saya. Kecuali NM mencabut laporannya. Itu pun deliknya itu delik aduan. Kalau delik umum nggak bisa. Tafsirkan itu. Itu kalimat saya. Nah, saya bilang, jangankan untuk di SP3, ditangguhkan pun saya yakin tidak. Dan semua bukti sekarang, hari ini tanggal 3. Sudah 4 Syawal, sudah 4 Lebaran ini. Mana janji mereka itu? Harusnya Pak Umar itu tagih dong janji itu. Kalau memang betul pengacara itu berjanji kepada Bapak, dan sehingga Bapak akan ke saya, dan saya dengan niat baik menerima. Karena saya udah bilang dari awal, untuk proses P21, tahap 1, tahap 2, dan berikutnya sampai dengan peradilan putusan, saya dan tim saya semuanya, saya tarik. Nah, silakan Bapak pilih. Nah, tapi karena waktu itu mereka bilang, ya sudah Pak, kalau bisa. Orang yang nawarkan diri, kalau bisa sekarang lah Pak Rasman, bantu kami lah Pak. Supaya bisa diurus nih, mumpung belum lebaran. Kenapa saya bilang? Ya nanti kan dia bisa ditangguhkan, bisa bahkan di SP3. Nah, karena saya tahu bahwa ini nggak mungkin. Nah, sekarang
sudah dapat janji kalau itu benar dari pengacara yang pernah menawarkan diri kepada dia, enggak juga yang sekarang si Abdul Malik ini atau yang si Devin ini, janjinya tidak terpenuhi, terus bicara pula tentang saya. Ya saya memang nggak kenal dia. Kami tunjuk itu, saya maksudnya memang kami tunjuk bersama-sama, disepakati, diminta, dan saya setujui. Itulah namanya penunjukan bersama. Karena kalau mereka menarik diri, kemudian tanpa seizin saya, itu akan persoalan karena ada perjanjian matre, ada cap jempol. Nah, karena saya jiwa besar dan saya memang mau, karena kami katakan bahwa untuk pasca ditahannya Fadel Al-Fajar Bajide, kami memang sudah tidak maksimal. Itu saya akui. Kenapa? Karena memang ya, karena percaya 100% bahwa mereka tidak melakukan hubungan intim. Padahal mereka sudah berpacaran. Tapi karena Fadel mengatakan tidak pernah, keluarganya bilang tidak pernah, kemudian tidak ketemu dengan tidak pernah, ya tetap mengatakan dalam bahasa saya 50%. Setelah ada keterangan Doli, saya bilang 60%. Tapi Doli mengatakan tidak ada hubungan badan. Saya langsung ngomong bahwa dengan dia merubah 100% BAP dia, saya sudah ngomong sama keluarga Bajide bahwa ini akan rawan, itu bahasa saya, akan rawan Fadel jadi tersangka dan akan rawan dia ditahan. Sebagai lawyernya itu bilang tidak kenal saya juga nggak mau tahu dia siapa kok. Saya hanya dikasih tahu namanya Devin, ya sudah. Tapi yang saya ingatkan Pak Umar, tagih janjinya itu. Dan kasus ini saya tenangkan karena saya tidak mau hal ini menjadi bahan berita yang akan merugikan Fadil dan keluarga Bajide. Nah, kalau saya melihat sepanjang batas-batasnya masih dijalankan, bereaksi. Tapi begitu saya lihat tidaknya, itu. Jadi saya kira itu, dan pengacaranya tadi saya lihat sudah, mungkin kalau saya nggak salah ada 3 orang. Dari yang 3 itu saya nggak kenal. Justru siapa sih? Bang, sinyalnya Bang. Karena kata Pak. Nah, jadi kalau saya bilang nanti dibalik penarikan kuasa dari, sebentar, kalau saya sebut nanti ada sesi balik penarikan, itu kan sebut. Yang penting saya positive thinking aja. Silakan Pak Umar, Martin dan Bintang tagih janji pengacara itu. Kenapa kok sudah sampai Lebaran belum ditangguhkan? Apalagi ya, tadi di Polda Metro di Fahmi juga nggak ada komentar tuh urusan pencabutan laporan dari Umar, katanya Pak Umar. Dan saya agak kaget juga, saya kok Fahmi Bahmid sekarang kok kayak sensitif banget ya, agak ditanyai wartawan kurang fokus, kayak kurang gairah gitu. Beda sama kita gitu. Karena kita itu ditahan atau tidak ditahan, penampilan saya sama. Karena apa? Karena saya di awal sudah mengatakan sepanjang tidak ada bukti kuat dan pengakuan dari Loli, maka saya garanti Fadel tidak bisa ditersangkakan dan ditahan. Dan itu saya buktikan. Tapi begitu ada pengakuan dibantu dengan keterangan-keterangan lain, ya saya nggak bisa menang. Makanya saya malam itu tinggalkan. Begitu dia ditahan, begitu tersangka, saya pulang, saya preskon, saya tugasi Rahmat beresin.
administrasinya. Itu kalau dari saya. Jadi saya hanya minta jangan diadu-adu saya dengan orang yang menurut saya ya tidak tepatlah di setara-setarakan dengan saya dan lain sebagainya. Saya memang nggak kenal siapa pengacara itu. Kalau yang kita kenal kan masing-masing udah tahu lah di depan kita semua. Saya kira itu jangan saya ingatkan Bang, sinyal Bang kurang stabil Bang. Izin. Jangan keluar kalian dari situ. Kalau lagi. Iya. Halo? Kan? Ulang Bang. Coba Halo? Bang, boleh Bang. Boleh Bang. Diulang lagi Bang yang tadi Bang. Agak terpotong soalnya Bang. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai di setara-setarakan Bang. Ya. Ya. Jangan digiring seolah-olah Allah yang Maha Mulia mengangkat derajat manusia, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat saya terus. Menurut saya tidak kenal pengacara itu, dan jangan setara-setarakan saya dengan dia. Bukan berarti saya mengatakan saya lebih hebat, tidak. Tapi bagi saya, kalau sudah mendapat tugas yang baru, beresin urusanmu. Jangan komen. Jangan bilang kami bukan ditunjuk oleh Pak Rasman. Kalau saya tidak setuju, nggak bakal ada penunjukan kuasa baru. Karena saya setuju dengan surat itu. Kalau saya tidak mau, atau saya tarik balik karena ada perjanjian, bahkan materai dan cap jempol, yang ada nanti babak belur keluarga Bajidehnya gitu. Jadi sudahlah, saya ingin fokus urusan Fadel, ya udah kau uruslah itu pengacara yang baru tentang Fadel. Jangan bahas-bahas saya, dan saya berwenang membicarakan kasus Fadel karena urusan Fadel ini berimplikasi kepada 3 laporan polisi. 1, saya dihina-hina oleh seorang Nikita Mirzani, saya laporkan undang-undang IT. Itu saya jadi korban dari perilaku dia karena bela Fadel. Yang kedua, Loli melarikan diri dari Safe House, nyari saya bawa ke Polres, sampai dianiaya oleh Nikita Mirzani. Saya laporkan. Kenapa saya laporkan? Karena oleh siapa? Oleh CNN. Kenapa? Karena si Loli. Loli siapa? Pacarnya Fadel. Terus gara-gara Fadel kan, berarti saya buat laporan polisi. 2. Yang ketiga, gara-gara bela Fadel, NM melaporkan saya dan kawan-kawan di Polda Metro kaitan membuka data pribadi. 3 ini tidak bisa saya dilepaskan dari urusan Fadel. Sampai kasus ini clear semuanya, tetap akan ada rangkaian peristiwa, statement saya terkait dengan Fadel, NM, Martin, Bintang, Pak Umar, dan lain sebagainya, yang berefek pada beranak pinaknya kasus baru. Itu istilah saya. Beranak pinak ke kasus baru. Jadi, perkara Pak Umar mau mencabut, silakan. Saya sudah beritahu kemarin di rumah saya. Kalau Bapak cabut, apa untungnya? Tapi Pak Umar bilang, nggak ada juga kok untungnya Pak Rasman. Ya sudah. Dan itu disepakati bahwa yang namanya kasus laporan Pak Umar kepada NM tidak dicabut. Dan ada di kuasa saya itu, di surat penarikan kuasa itu disebutkan. Dan kalau mau dicabut, dikoordinasikan ke saya. Bukan mereka datang buat surat. Nah, saya nggak mau orang yang tidak paham hukum seperti Pak Umar. Dan saya sudah bilang sama kalian, sudah saya tolong, sudah saya bantu, ya, dengan semua kekuatan saya tanpa uang. Jangan dibangun opini seolah-olah Rasman dan tim tidak bekerja. Prestasi kami kasus viral
Di negara ini ada orang diduga meniduri anak di bawah umur dan aborsi tidak ditahan. Itu baru Rasman dan tim yang pegang. Jangankan orang Jakarta, orang Medan, orang Batam, semua pada nanya ke saya dan mengatakan luar biasa. Kenapa? Karena saya orangnya kalau tidak kuat fakta hukumnya saya akan lawan. Makanya Fadel aman. Nah, jadi sekarang Pak Umar itu saya minta tagih janji dari lawyer itu untuk katanya penangguhan dan juga di SP3. Jadi jangan dikomentari saya pengacara yang baru ini. Saya, kalau saya tidak mau, tahu pun tidak akan menerima jadi kuasa hukum karena ada perjanjian tertulis dan matre. Kalau itu saya gugat kan rame urusannya. Bukan malah selesai urusan Fadel, nambah lagi masalah Umar Bajide. Jadi saya ini orangnya slow kalau diajak slow. Saya akan represif kalau diajak represif. Akan persuasif kalau diajak persuasif. Tergantung suasana saja. Jadi saya orangnya nothing tulus gitu. Jadi jangan prestasi saya dan anggota saya, anak buah saya, dianggap seolah-olah sekarang ini ada pengacara pahlawan baru. Itu namanya pahlawan kesiangan. Begitu. Oke, Abang, mungkin dengan hal ini Abang ada penyesalan nggak sih untuk membela Fadel sampai sebegitunya dan akhirnya berujung dengan mungkin Abang yang digantikan atau seperti apa, Bang? Enggak lah, enggak. Nah, Tidak berujung juga dengan laporan Nikmir, Bang. Berujung juga dengan laporan Nikmir. Enggak. Saya tidak pernah menyesali sikap saya. Karena mereka datang ke rumah saya, Pak Umar, Bu Titin, Martin, Bintang, Fadel, plus 5 pengacaranya. Keluarga Bajide ini menangis semuanya. Istri saya menolak, anak saya menolak dari Medan. Saya tetap maju karena keyakinan saya harus bela anak ini. Dan saya buktikan saya bela. Jadi tidak ada penyesalan di situ. Hanya saja karena keluarga Umar Bajide ini adalah orang yang barangkali kurang paham hukum dan situasi batin dia sekarang galau karena anaknya ditahan, maka saya dapat memahami posisinya. Tapi pemahaman yang saya berikan itu jangan juga tidak dipahami apa yang saya maksudkan dan jangan juga tidak disepahami apa yang menjadi kesepakatan sesuai dengan yang saya tuliskan. Kalau kalian sepakati, saya akan jalan dengan baik. Tapi kalau nggak sepakati, wah saya akan bereaksi juga. Gitu. Itu saja. Jadi bagi saya, ibarat estafet, lari 10 km dengan cara estafet, ini sudah kita serahkan. Nih, yang baru Anda pergi ya. Tapi jangan lupakan estafet kita sampai Anda sampai segini ya. Kalau bukan Rasman yang pegang, 1 bulan pertama udah gol itu si Fadel. Jadi nggak ada penyesalan di situ. Tetapi yang saya sedihkan, kok Bang, sinyal Bang. Ruang untuk dilakukan kaitan dengan aborsi. Kenapa? Sinyal Bang, terputus Bang. Ya, Pak. Ada ruang buat keluarga bagian aborsi. Itu ada ruang, tapi mereka tidak melaporkan itu. Itu yang justru saya sangat-sangat kecewa. Dan itu sudah saya tanya ketika di rumah saya, Pak Umarnya dengan Bintang. Kalian ada apa? Di WA Loli, kalau kalian macam-macam sama gua buka semua. Saya bilang tidak ada. Ya kalau tidak ada, laporin, saya bilang. Nah, tapi karena katanya Bu Titi tidak mau ribut-ribut, oh ya sudah. Makanya itu hak mereka. Tapi jangan offside dari kesepakatan itu, karena masih ada di saya surat kuasanya. Itu loh. Yang saya jaga sekarang reputasi saya, nama baik saya, kantor.
tahu saya ini orang nggak ada urusan kalau saya udah tembok setebal tembok Berlin pun saya akan tabrak. Kalau itu menyangkut harkat martabat. Jadi mau saya, orang sudah membantu kita ya Mbok terima kasih. Orang yang baru ini, Mbok jangan ngecil-ngecilin peran orang, apalagi Anda bukan, ya saya nggak tahu lah kapasitas dia siapa. Nah, jadi jangan seolah-olah belagu gitu loh. Nah, kalau saya tidak tanda tangan, nggak akan bisa itu. Karena saya setuju, kalau saya nggak setuju nggak jadi barang itu. Jadi kuasa hukum. Gitu.